Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dio yang berbahagia, wahai kaum Nahdiyin dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, ketahuilah dengan seksama bahwa NU adalah organisasi yang dikdaya, kokoh, dan kedikdayaan NU diakui secara internasional. Bahkan itu sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama, organisasi yang didirikan di Surabaya 16 Rajab 1344 Hijriyah yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 ini punya bukti-bukti kedikdayaan yang diakui secara internasional. Apa saja itu? Pertama, NU sukses gagalkan penghancuran makam Nabi Muhammad SAW. Menjelang NU berdiri, gerakan Wahabi melakukan upaya-upaya sistematis untuk meruntuhkan keyakinan dan paham Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya di tanah suci Makkah dan Madinah. Karena itu, salah satu yang sering diziarahi umat Islam dan diyakini oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah menjadi tempat istimewa adalah makam Nabi Muhammad SAW. Bagi Wahabi, makam Nabi disebut sebagai salah satu sumber kemusyrikan, maka perlu dan wajib dihancurkan. NU melalui resolusi Hijaz yang dicetuskan di Surabaya saat berdirinya punya misi khusus untuk menyampaikan pesan terkait makam Nabi Muhammad SAW. Dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah, ulama NU datang menemui Raja Arab Saudi. Dalam pesan khusus kepada raja itu, NU meminta agar makam Nabi tetap dijaga, jangan pernah dihancurkan. Karena makam Nabi punya tempat yang istimewa di hati umat Islam seluruh dunia, khususnya kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Terbukti, akhirnya Raja Arab Saudi gagal menghancurkan makam Nabi. Makam Nabi tetap sebagaimana sedia kala menjadi tempat yang indah dan istimewa untuk ziarah umat Islam seluruh dunia. Yang kedua, NU sukses menghadang gerakan Wahabi internasional di Indonesia. Sejak Arab Saudi dikuasai oleh Wahabi, gerakan Wahabi makin hari makin besar, dan gerakan Wahabi salah satunya menyasar Indonesia. Berbagai program Wahabisasi dicanangkan dan digerakkan dengan dana miliaran bahkan triliunan. Luar biasa, membombardir aswaja di Indonesia. NU yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai di seluruh penjuru Indonesia sukses menghadang gerakan Wahabisasi internasional di Indonesia. Terbukti
kaum Nahdliyin dan umat Islam di Indonesia tetap menjalankan tradisi dan amaliyah seperti ziarah kubur, tahlil, dan lain sebagainya sampai saat ini, di saat NU memperingati 1 abad kelahirannya. Yang ketiga, gaung nasionalisme NU jadi rujukan umat Islam di dunia. Kiai Hasyim Asy'ari menggelorakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ajaran nasionalisme ala NU ini akhirnya bergelora di Nusantara. Para ulama dan pejuang Islam di mana-mana menghadang siapapun yang mau merusak Indonesia. Semangat ini berkobar. Akhirnya negara-negara Islam di Timur Tengah melakukan upaya-upaya serius sehingga banyak yang kemudian merdeka. Mesir misalnya akhirnya merdeka tidak lama setelah Indonesia. Dan banyak yang kemudian membebaskan diri mereka dengan semangat ajaran nasionalisme dari Nahdlatul Ulama. Yang keempat, ulama NU mampu menundukkan penjajah dengan jiwa kesatria. Sejarah dunia mencatat bahwa perjuangan umat Islam di Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dilakukan dengan total dan penuh jiwa kesatria. Selang beberapa waktu dari 17 Agustus itu, tepatnya 22 Oktober 1945, umat Islam di Indonesia yang dimotori oleh ulama Nahdlatul Ulama mampu menundukkan penjajah di Surabaya dengan jargon resolusi jihad. Ulama NU mampu mengusir penjajah di Surabaya. Bukan hanya di Surabaya, perjuangan akhirnya bergelora di berbagai penjuru daerah di Nusantara. Dunia mencatat itu sebagai kedikdayaan NU yang tak pernah dilupakan. Nomor 5, NU gagalkan pertemuan gereja-gereja dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Karena Indonesia mayoritas umat Islam, dan dalam rangka menjaga persatuan dan keharmonisan umat beragama di Indonesia, maka ulama-ulama NU yang saat itu dimotori oleh Kiai Haji Ali Maksum Kerapyak Yogyakarta melakukan protes kepada pemerintah yang akan memfasilitasi pertemuan gereja-gereja di dunia yang dimotori oleh Vatikan dari Roma. Akhirnya dengan pertimbangan harmonisasi dan kerukunan umat Islam dan antar umat beragama di Indonesia, akhirnya gagal pertemuan gereja-gereja dunia itu di Indonesia. Sejarah mencatat ulama NU mampu menjaga kedaulatan dan kerukunan. Kemudian yang keenam, konsep ukhuwah atau persaudaraan yang dicetuskan oleh NU menjadi pijakan umat Islam di Indonesia dan dunia dalam rangka membangun negara bangsa di era modern. Tahun 1984,
Lewat Muktamar NU di Situbondo, Kiai Ahmad Siddiq mencetuskan trilogi ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar umat Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan tanah air bersama warga negara bangsa, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan yang melibatkan seluruh umat manusia di dunia. Dengan konsep 3 ukhuwah ini, NU mampu menjaga keserasian dan keharmonisan suatu negara bangsa, yakni Indonesia. Konsep ini akhirnya menyebar dan diakui oleh dunia, mampu menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk umat Islam terbesar di dunia yang terbukti mampu maju dan berkembang dengan demokrasi yang luar biasa, menjadi contoh umat Islam di seluruh dunia. Yang ketujuh, karya-karya kitab kuning Kiai NU diterima oleh dunia, baik di Timur Tengah maupun di Barat. Karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani, karya Syekh Mahfud At-Turmusi, karya Syekh Yasin Al-Fadani, juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dikaji di berbagai belahan dunia. Bukan hanya di Indonesia, Timur Tengah mengakui, demikian juga di Barat. Kitabnya Hasyim Asy'ari bahkan saat ini rutin dikaji oleh Habib Umar bin Hafid Yaman kepada santri-santrinya. Demikian juga karya-karya ulama lain yang diterima luas dan menjadi rujukan penting dalam membangun peradaban umat manusia. Yang kedelapan, NU mampu mendamaikan konflik di Afghanistan saat huru-hara luar biasa menimpa Afghanistan. Konflik antar umat Islam yang sulit dikendalikan. Akhirnya NU hadir di Afghanistan dan NU memberikan kesejukan, diterima secara luas bahkan oleh Presiden Afghanistan. Akhirnya ulama-ulama Afghanistan mendirikan NU Afghanistan secara mandiri yang akan dikembangkan sesuai karakter dan budaya yang ada di Afghanistan, sehingga diharapkan menghadirkan kesejukan dan keharmonisan antar umat Islam dan seluruh penduduk Afghanistan. Lagi-lagi dunia mencatat NU sukses berkontribusi bagi perdamaian dan kemanusiaan. Yang ke-9, ini adalah capaian dahsyat dari PBNU di masa Kiai Haji Yahya Khalil Saquf sebagai Ketum PBNU dan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU, yakni adanya R20 atau Religion 20 yang menghadirkan pemimpin-pemimpin agama di dunia untuk berembuk mencari solusi atas krisis kemanusiaan global. Dilaksanakan dengan sukses pada bulan November 2022 di Bali dan di Yogyakarta. Dunia mengapresiasi, dunia mencatat NU sukses membangun kolaborasi dan kerjasama internasional antar pemimpin agama di dunia. Bahkan pada resepsi 1 abad NU
yang dilaksanakan 16 Rajab 1444 Hijriah akan diselenggarakan Halaqah Fikih Peradaban Internasional, mengundang ribuan ulama baik dari Indonesia dan berbagai belahan dunia. Untuk apa Halaqah Fikih Peradaban Internasional ini? Yakni dalam rangka merumuskan tata kelola baru dunia berdasarkan basis ilmu fikih yang diajarkan para ulama klasik zaman keemasan. Dengan itu diharapkan NU tampil gagah berani merumuskan agenda-agenda besar peradaban di masa depan. 9 bukti kedikdayaan NU ini diakui dunia internasional dan akan memberikan catatan dahsyat betapa NU kehadirannya selalu ditunggu, kehadirannya selalu dirindukan. Demikian seri 100 tahun NU atau 1 abad NU yang hadir di channel Dio ini. Silahkan dibagikan, like, subscribe seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.